Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Megi Praskila dengan inisial 0 dan 23616. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Aktiva Tidak Berwujud dan Kewajiban Jangka Pendek dalam Akuntansi Pajak. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian aset tidak berwujud. Menurut SAK Etap yang diatur oleh IAI 2009-76, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila yang pertama, kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Materi selanjutnya yaitu nilai perolehan aset tak berwujud. Aset tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membeli dari pihak luar dan dihasilkan secara internal. Menurut SAK Etap 2009-77, nilai aset tak berwujud dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Apabila aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, maka entitas harus mengakui pengeluaran internal yang terjadi atas aset tersebut, termasuk semua pengeluaran untuk aktivitas riset dan pengembangan sebagai beban pada saat terjadinya. Yang C, umur manfaat dan metode amortisasi. Untuk tujuan SAK Etap, semua aset tak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Tetapi apabila entitas tidak mampu mengestimasi umur manfaat aset tak berwujud, maka umur manfaatnya dianggap 10 tahun. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu aset tersebut berada di alokasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk mampu beroperasi sesuai dengan keinginan pihak manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Entitas harus memiliki metode amortisasi yang mencerminkan pola pemanfaatan aset di masa mendatang. Tetapi apabila entitas tidak dapat menetapkan pola yang andal, maka entitas harus menggunakan metode garis lurus. Contoh aset tak berwujud dan aset lainnya yaitu goodwill. Yang kedua ada biaya praoperasi. Selanjutnya yang D yaitu aset tak berwujud dalam akuntansi pajak. Proses penyusutan aset tak berwujud dalam akuntansi dan perpajakan disebut amortisasi. Aset tak berwujud menurut perpajakan dalam penjelasan pasal 11A ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 harus diamortisasikan apabila harta itu mempunyai masa manfaat lebih dari 4 tahun yang digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Namun, untuk penghitungan amortisasi dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 11A, aset tak berwujud dikelompokkan menjadi 4 dengan masa manfaat 4, 8, 16, dan 20. Tarif amortisasi yang diatur dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 11A ayat 2. Selanjutnya yaitu definisi kewajiban. Menurut SAK Etap, kewajiban diestimasi adalah kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan dapat diestimasi dengan andal. Sementara itu, kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui. Pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, kewajiban diestimasi diakui sebagai kewajiban jika dapat diestimasi dengan andal. Yang kedua, kewajiban kontingensi tidak diakui sebagai kewajiban. Selanjutnya, klasifikasi kewajiban. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, kewajiban lancar atau jangka pendek. Yang kedua, kewajiban tidak lancar atau itu jangka panjang. Yang F, kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan yang lebih lama. Contoh, kewajiban lancar meliputi utang bank, utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang dividen, utang wesel, pendapatan diterima di muka. Setiap jenis kewajiban lancar memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda-beda.
Materi yang terakhir itu kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Buku contoh, kewajiban tidak lancar meliputi utang obligasi, yaitu dapat memiliki agio atau premium atau disagio atau diskon. Yang kedua itu agio dan sagio perlu diamortisasi tahunan. Yang kedua ada utang hipotek, pinjaman dengan beban bunga tetap ditutup pada waktu yang lama, dan yang terakhir biaya penutupan hipotek langsung menjadi beban. Sekian dari presentasi materi saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.